si Ismi ini kayak fokus aja, terus dia doa gitu kan, doa. Dan setelah selesai, mendadak itu ada yang ngucap amin di belakang dari posisi duduknya si Ismi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini cuy, pokoknya gua bakal nyeritain cerita yang serem-serem dah ya. Dan nanti bakal gue spill dikit-dikit nih tentang kejadian sebelum gue syuting itu ada apa. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa ya. Kita ngopi-ngopi nih. Dari sekian gua di outdoor nih, berapa kayak 3 kali kan, 3 kali outdoor nih, baru ngopi lagi gua. Udah mau habis juga kopi gua. Aduh, dan jangan lupa nyebat cuy. Gua bakal spill tipis-tipis, tapi nanti gua akan ceritain ketika gua udah di studio aja kali ya. Karena pas gua tag sebelum video ini, itu kan gua udah tag yang di rumah tuh, di rumah kosong tuh kan, anjir. Nanti udah gue ceritain lah ya, pokoknya nanti gua udah dapet cerita lengkapnya juga gitu, dan nanti gue bakal ceritain pokoknya di next episodenya ketika gua udah ada di studio cuy. Jadi gua ngonten itu sekarang tuh di rumah temen kali ya, ya lu bisa lihat sendiri ininya. Ya pokoknya seadanya aja dah. Tuh ada arit. Ini tuh gue udah siapin meja, sebenarnya pengen agak estetik atau gimana gitu kan. Tapi ya memang kendalanya sulit cuy. Kalau misalkan lu ngetek sendirian, apa-apa serba sendiri gitu kan. Maaf nih, saya belum sanggup nge-hire atau memperkerjakan orang lebih lagi gitu kan. Ya nanti kalau ada rezeki, insya Allah gue sanggup bawa tim. Kucing cuy, kucing santai, kucing enggak, ini mah aman, ini mah karena di rumah kan. Pokoknya kalau ada rezeki gitu kan, gue bisa handle orang, gaji orang ya. Nanti kemana-mana kalau outdoor itu enak cuy gitu kan. Tapi gue bakal ceritain tentang kejadian yang lain lah. Ini masih seputaran di daerah-daerah Sukabumi atau Jampang gitu ya. Dan ini tuh tentang rumah angker gitu cuy. Jadi awal ceritanya adalah dimana ada sepasang suami istri yang pada saat itu kita sebut aja namanya Yuda sama Ismi. Yuda sama Ismi ini bisa dibilang nggak baru-baru banget menikah sih, udah sekitaran ya 1 tahunan menikah lah. Dan kebetulan Yuda ini dapat apa ya namanya, bisa dibilang dapat bonus, terus jabatannya juga naik, dan dia memutuskanlah untuk beli rumah yang gak lain rumahnya itu di Sukabumi cuy. Nah ketika lagi beli ini, sebenarnya mereka nggak punya perasaan aneh-aneh, tapi mereka cuma dapat rumor atau dapat berita yang dimana ketika mereka survei gitu kan, ngecek rumah itu tuh banyak orang-orang situ tuh kayak nanya kan, abangnya mau beli rumah ini, abangnya mau beli rumah ini gitu kan. Warga-warga dekat situ tuh kayak bilang, bang lu mendingan cari tahu dulu deh tentang rumah ini tuh kenapa sih. Dan lagian juga ya nggak mungkin kan rumah segede ini dijual dengan murah, pasti ada sesuatunya gitu. Tapi udah itu tidak terlalu menghiraukan, lebih ke kayak ngedengerin, tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu, lagian ngapain sih percaya tahayul gitu kan. Yuda tuh nggak terlalu nganggap peringatan dari si tetangga-tetangganya ini cuy. Nah singkat cerita, walaupun sudah diperingati bahwa rumah itu adalah
rumah angker, sering banyak penampakan dan sebagainya, Yuda ini yakin dan percaya bahwa ya gua nggak takut sama yang begituan, dan seaneh apa, seangker apa sih rumah itu gitu kan. Toh dia juga udah udah beberapa kali masuk ke dalam rumah itu ya biasa-biasa aja, ya memang berdebu dan sebagainya, tapi nggak ada tuh hawa-hawa yang aneh gitu kan. Singkat cerita, mereka udah resmi membeli, terus direnovasi, terus ya pokoknya dibagusin supaya layak huni. Dan ketika sudah layak huni, akhirnya Yuda sama Ismi ini pindahlah mereka ke rumah tersebut, cuy. Di awal mereka nempatin itu rumah selama 1 minggu, itu nggak ada kejadian aneh-aneh, atau bisa dibilang masih seperti pada umumnya rumah lah gitu, cuy. Tenang, tentram, rumahnya gede, 2 tingkat, tapi nggak ada kejadian apapun. Nggak seperti yang dirumorkan oleh warga-warga yang sebelum-sebelumnya ngomong itu, cuy. Ketika lewat dari 1 minggu, itu kondisinya tuh kan mereka pas pindahan ini, Yuda tuh belum fokus yang kerja, bisa dibilang cuti lah gitu kan, buat nemenin istrinya. Karena si istrinya juga akan ditinggal ketika Yuda ini kerja gitu. Mulailah si Yuda ini cabut, cuy. Atau bisa dibilang berangkat kerja. Jadi dia tuh berangkat kerja tuh bisa dibilang ya dari Sukabumi ke tempat kerjaannya itu nggak bisa pulang pergi, atau bisa dibilang dia cuma bisa pulang tuh seminggu sekali gitu kan. Tapi ya istrinya pun nggak apa-apa, nggak ngerasa keberatan juga, seminggu sekali itu sebentar kok. Lagian juga komunikasi kan baik, karena dalam suatu hubungan itu adalah kalau misalkan LDRan, komunikasi itu penting, cuy. Anjay, jadi bawa kayak gituan ya. Nah, jadi setelah suaminya ini pergi, Yuda ini pergi, tinggallah Ismi sendirian, yang dimana kegiatan Ismi adalah ya bersih-bersih rumah, nonton TV, terus bersosialisasi dengan tetangga gitu kan. Ketika bersosialisasi ini, itu tuh sebetulnya banyak tetangga-tetangga, ya kalian tahu sendiri lah ya, tetangga mulutnya tuh pedesnya tuh kayak apa gitu kan. Mereka tuh ngegunjingin, lu kok mau beli rumah di situ? Emang gak ada kejadian apa-apa. Bahkan mereka tuh kayak sering nanya, udah dapat nemu apa aja gitu, atau pernah ngalamin apa aja selama 1 minggu ini. Tapi Ismi tuh bilang gak ada apa-apa kok, gak ada yang aneh-aneh, normal-normal aja dengan rumah itu gitu kan. Jadi Ismi pun tidak terlalu menghiraukan dengan ocehan-ocehan tetangga ini. Setelah bersosialisasi bahwa memang tetangganya ini suka ngomongin mereka, atau suka ngomongin mereka berdua gitu, cuy. Akhirnya Ismi ini nggak terlalu mau akrab-akrab banget dengan lingkungan sekitar gitu, cuy. Atau bisa dibilang ya seperlunya aja lah, yang penting nggak dibilang sombong aja sama warga situ gitu kan. Jadi kayak kalau ada yang ngomong tuh kayak masuk kuping kiri, keluar ke hidung, enggak dong. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan gitu, cuy ya. Nah dari situ singkat cerita, 1 hari setelah suaminya itu pergi dari, ya udah ditinggalin gitu kan. Nah di hari kedua ini mulai ada gejala-gejala aneh, yang dimana kondisinya itu ketika Ismi ini sholat maghrib, cuy. Jadi kamarnya ini itu tuh punya yang namanya kamar mandi di dalam, atau kamar mandi di dalam kamar gitu kan. Jadi punya kamar mandi pribadi lah intinya ketika di kamar itu. Kedengeran suara orang itu kayak lagi mandi, yang dimana kondisinya atau posisinya itu setelah atayat terakhir kayak assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu langsung kayak orang mandi, cuy, ser gitu. Dan kondisi di kamar mandi itu tuh pakai shower ya, jadi kedengeran kan ser gitu kan. Ismi itu sempat kayak mikir, kok tiba-tiba nyala, siapa yang nyalain gitu kan. Belum sempet doa nih karena dia penasaran kan, jadi kayak buka mukenanya, terus langsung pergilah ke kamar mandi itu. Dengan polosnya dia pergi aja ke kamar mandi tersebut, cuy. Dan ketika dibuka ke kamar mandi itu nggak ada sesuatu hal yang aneh, ya memang si showernya itu kayak nyala sendiri gitu kan. Akhirnya kayak dimatiin sama dia. Kayaknya lupa deh tadi, mungkin karena saking khusyunya sholat nggak kedengeran bahwa sebelum sholat itu showernya itu belum mati gitu kan. Ya udahlah, dia masa bodoh, dia balik lagi ke tempat sholat, dan dia pakai mukenanya lagi karena dia belum menyelesaikan sholatnya dia, atau bisa dibilang belum kayak zikirnya lah atau doa kayak gitu kan. Dia nyelesain lah sholatnya dia, zikir, doa,
Dan ketika lagi khusyuk zikir nih cuy, dia tuh ngedenger suara di kamar mandinya itu bunyi lagi. Tapi kali ini bukan cuma suara air, tapi melainkan kayak ada suara, gimana ya, kayak orang mandi bercanda gimana sih gitu, ada ketawa-ketawa gitu kan. Perasaan tadi kedengeran juga sih, tapi samar-samar, tapi kok ini makin lama makin jelas ya. Ya udahlah, dibiarin dulu tuh. Si Ismi ini kayak fokus aja, terus dia doa gitu kan, doa. Dan setelah selesai, mendadak itu ada yang ngucap amin di belakang dari posisi duduknya si Ismi ini. Amin. Ismi itu kayak cuman diem dong, dan terus dia ngusapin tangannya ini, dia pelan-pelan ngeliat ke belakang. Dan pas ngeliat ke belakang itu nggak ada apapun cuy, nggak ada sama sekali siapapun di belakang. Ismi itu cuma mikir, mungkin karena gue kecapean kali. Singkatnya, Ismi ini ngecek lagi lah ke kamar mandi. Dan baru di pertengahan jalan dari tempat sholat mau ke kamar mandi, itu airnya mati sendiri cuy. Tek, dan suara pun hilang. Ismi itu sempat kayak penasaran kan, kok mati? Lanjutin lagi tuh dia jalan. Sampailah dia di kamar mandi. Pas dicek memang kondisinya udah nggak nyala kan. Berarti cuma perasaan doang berarti tadi kan. Ya udah, baliklah dia ngeberesin mukena, sejadah, terus balik ke dapur karena dia mau makan gitu kan. Pas lagi jalan nih cuy, dia mau ke dapur karena kamar dia itu ada di lantai 2 kan, dapur itu ada di bawah. Akhirnya dia pergi tuh ke bawah. Ketika udah sampai mau ke dapur, dia ngedenger kayak ada orang lari. Ismi ini sempat nengok ke belakang. Nggak ada apa-apa. Nah, singkat cerita, makanlah dia. Dan setelah kejadian itu pun, itu kemalamannya pun nggak ada kejadian yang aneh-aneh lagi cuy, atau bisa dibilang cukup segitu aja lah. Dan Ismi pun tidur. Dan keesokan harinya dia pun tidak terlalu menghiraukan dengan kejadian yang dia alamin kemarin. Jadi kayak cuek-cuek aja. Ini di hari ketiga dimana dia udah yang namanya ditinggal sama si suaminya ini cuy. Di hari ketiga, dan ini kondisinya masih siang hari. Bayangin, rumah 2 lantai sendirian, dan kondisinya siang hari. Ketika lagi asik-asik nonton TV, itu ngedengar lagi suara orang kayak lari-lari cuy. Entah perwujudannya itu anak kecil kah, orang dewasa atau apa, gak tahu. Tapi orang lari gimana sih? Pasti kedengeran dong suaranya gitu kan. Ismi ini sempat ngecek, gak ada. Kemana ya? Apa salah denger? Cobalah si TV-nya ini di mute cuy, dikecilin. Gak ada. Udah amat. Akhirnya saking asiknya nonton TV, karena udah jadi kebiasaan lah, kalian juga pasti pernah kan, bukan kita yang nonton TV, tapi TV yang nonton kita. Singkatnya, siang-siang hari itu setelah ngedengar suara orang lari itu, Ismi ini tidur, atau bisa dibilang ketiduran. Tapi dalam tidurnya itu, Ismi ini mimpi yang dimana posisi Ismi itu berada di sebuah kamar yang gak lain, kamarnya itu ya benar-benar kamar yang dia tinggalin cuy. Tapi dengan kondisi seperti pas bisa dibilang awal dia mau atau awal dia survei itu cuy, dengan kondisi kumuh, berdebu, intinya benar-benar kotor sama sekali. Yang pada awalnya ketika ngeh itu ya, maksudnya ketika tahu ini di kamar tuh, dia tuh belum tahu ini tuh kamar siapa gitu kan. Tapi pas dilihat-liatin terus, ini mah kayaknya kamar gua dah, kamar yang gua tidurin gitu kan. Perasaan gua tadi tidur di ruang TV. Akhirnya Ismi ini, aku mau mastiin lagi, ngecek gitu kan, ini mimpi atau apa gitu kan. Dia tuh keluar dari kamar tersebut dan ngebuka pintunya. Dan ketika ngebuka pintunya, itu bau bunga melati kecium. Tapi ini dalam mimpi. Kok tiba-tiba bau bunga melati ya? Dia buka dan dia kayak ngeliat dari lantai 2 ke lantai 1. Ternyata betul cuy. Itu adalah kondisi
di rumahnya, tapi dengan kondisi yang kumuh dan kotor. Ismi ini sempet heran karena kok mimpi, entah mimpinya itu kayak nyata cuy. Dia tuh kayak melihat kiri kanan. Memang belum ada kejadian aneh-aneh. Dia tuh kayak ngerasa heran. Kalau memang gue mimpi, ya bangun lah gitu kan. Tapi belum bisa bangun juga. Akhirnya dia coba buat turun ke bawah. Dalam perjalanan dia turun ke bawah itu kan ngelewatin sebuah tangga cuy. Baru di pertengahan tangga, Ismi ini ngedengar suara orang lari lagi cuy. Sontak kali ini Ismi itu karena tahu sumber suaranya ini dari atas, dia tuh langsung nengok. Dan bener aja, ada orang lari itu ke arah kamarnya. Bahkan ketika udah masuk, si kamarnya itu langsung ditutup dengan kondisi pintu yang ditutup kencang juga. Bruk gitu kan. Ismi sontak langsung kaget dong. Dan dia pun langsung ngejar ke si orang tersebut. Larilah dia ke atas lagi dan ngebuka pintu. Dan pas dicek itu nggak ada siapapun. Ismi itu sempat heran kan. Halo? Ada orang nggak? Siapa di sana? Jangan ngumpet dong, jangan nakut-nakutin dong gitu kan. Kayak gitulah. Ketika nggak ada yang nyaut, nggak ada suara siapapun gitu kan. Sampai akhirnya ketika dia mau turun lagi, dia ngedengar suara air. Yang dimana itu tuh adalah kamar mandi sebelumnya cuy. Kamar mandi dia yang ada di kamar dia gitu kan. Nyala, ser. Tapi kali ini sebelum direnov itu, kamar mandinya itu bisa dibilang ada sebuah bak mandi dan ya kayak kumuh gitulah. Jadi kayak ada sebuah penampungan air juga, ada gayung dan sebagainya gitu. Jadi kayak orang mandi kayak pakai gayung gitu cuy, gejebur gitu. Ismi sempat ngerenyetin dahi kan, apa ini? Kayaknya nggak mungkin. Akhirnya dia coba jalan pelan-pelan karena ketika dia selesai sholat sebelumnya, dia ngecek itu nggak punya rasa takut sama sekali, atau bisa dibilang normal lah, belum terlalu takut parah. Tapi untuk yang di mimpi ini, dia tuh nggak tahu kenapa dia punya rasa-rasa takut cuy untuk ngecek ke kamar mandi tersebut. Dia tuh jalan pelan-pelan dan akhirnya dia pun kayak ngebuka nih. Kelihatan ada sebuah siluet, kayak ada seseorang yang ada di kamar mandi. Dan pelan-pelan, dan pas ketika dibuka ternyata nggak ada siapa-siapa lagi. Ismi itu kayak udah keringet dingin, tiba-tiba astagfirullahaladzim gitu kan. Dicek lagi nggak ada apa-apa. Dia coba ngeliat ke belakang, nggak ada apa-apa. Akhirnya ya udah tuh, dia keluar dari kamar itu dan dia balik lagi ke tangga. Kali ini dia tuh jalan udah mulai normal, atau ketika udah di pertengahan pun nggak ada apapun. Tapi ketika udah mau sampai, badan dia itu seolah ada yang ngedorong. Sampai akhirnya ngebuat kalau Ismi ini jatuh dan tangannya itu kayak mentok sebuah tiang gitu. Dan pas dicek, tangannya itu kayak memar biru. Dan pas dicek ke belakang, itu nggak ada siapapun. Bahkan Ismi ngerasa kalau itu dalam mimpi, tapi kok rasa sakit ini tuh kayak nyata gitu cuy. Dan akhirnya Ismi tuh kayak masa bodoh lah, dia tuh coba namparin cuy, plok gitu, tapi nggak bisa sadar juga, bener-bener nggak bisa sadar sama sekali. Akhirnya ya udahlah, dia ngecek dulu sekelilingnya dan dia pengen coba buat buka pintu keluar dari si rumahnya dia ini cuy. Tapi pas mau dibuka itu nggak bisa. Akhirnya dia ngecek atau sekeliling rumahnya ini. Nah sampai akhirnya dia ketemu sama sebuah tempat yang memang itu dijadiin gudang. Dia ngecek lah ke situ cuy. Dan pas ketika dibuka, dia benar-benar kaget. Ada sesosok nenek-nenek itu lagi ngelihat dia cuy. Jadi kayak dibuka, nggak ada suara apapun. Tapi ketika dibuka, nenek-nenek itu kayak diem, matung, dan mukanya tuh nyeremin parah cuy. Bener-bener nyeremin banget dah. Ismi tuh cuma bisa melongo sambil dalam hatinya tuh kayak ngucap istighfar gitu kan. Dan si nenek ini itu perlahan bukannya diem aja nih, ngeselinnya malah kok makin lama makin ngedeketin, makin jalan gitu kan. Jalan, dan ketika udah dekat,
Bahkan jarak dari Ismi dan si nenek itu bisa dibilang 2 jengkal gini cuy. Ismi itu langsung kesadar dari mimpinya, dan dia bener-bener gak bisa, atau bisa dibilang apa ya, muka dari si nenek ini selalu kebayang gitu. Jadi gak bisa ngelupain dari muka si raut si nenek ini. Dan ketika bangun kayak badannya tuh keringet dingin semua, atau bisa dibilang bercucuran keringet, bahkan bajunya itu sampai lepek sama keringet. Dan Ismi pun cuma bisa istighfar doang sih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Terus-terusan istighfar. Sampai akhirnya ketika selesai istighfar ini, Ismi baru sadar bahwa tangannya itu sakit. Yang dimana tangan ini adalah bekas jatuh ketika dia di dalam mimpi itu. Dari situ kayak, kok luka dan tandanya sama. Ismi itu sempat heran kan, karena kalau misalkan jatuh dia kondisinya dari posisi tidur, jadi dia tuh kan tidur kayak di kursi atau sofa gitu kan. Kalau misalkan jatuh pun kondisinya harusnya dia di bawah, tapi ini dia masih dengan kondisi ya di sofa gitu dan nggak kenapa-napa juga. Dia tuh sempat ngerasa heran dengan kondisi si tangannya ini kan. Singkat cerita nih cuy, ya Ismi pun nggak terlalu mau menghiraukan lah. Ya udahlah nggak apa-apa, nggak tahu ini mungkin kejedot atau gimana, nggak tahu juga gitu kan. Dia tuh cuma bisa ngompres, ngobatin. Hari ketiga ini udah berlalu, bahkan sampai 1 minggu setelah suaminya pulang ke rumah, itu udah nggak ada kejadian apapun lagi. Tapi pas ketika suaminya pulang ini, Yuda ini bilang, dong, tangan kamu kenapa? Karena ketika pulang, tangannya Ismi ini masih memar cuy, atau bisa dibilang belum sembuh juga gitu kan. Oh nggak apa-apa kok, Ismi tuh kayak alasan, oh ini tuh kejedot gara-gara dia nggak bersihin dan sebagainya gitu kan. Ya suaminya pun nggak punya firasat atau curiga nih ke Ismi ini. Bisa dibilang oh ya udah, cuman memperingati, makanya kamu kerja tuh jangan terlalu capek di rumah, ya sesantainya aja lah, lagian juga ini rumah gede gitu kan. Tapi Ismi itu kayaknya ya kalau nggak ada yang bersihin siapa lagi kalau bukan kita, lagian juga kita kan salah satu orang beruntung bisa dapetin rumah ini dengan harga murah gitu kan. Ya udahlah. Nah, kondisi ketika si suaminya pulang nggak ada apapun dan malam pun tiba, akhirnya mereka tidurlah berduaan di kamar. Dan ketika istirahat ini kan Ismi ini duluan cuy yang tidur, atau bisa dibilang rebahan lah, sedangkan suaminya itu masih kayak ya browsing atau ya melakukan sesuatu hal gitu ya, nggak melakukan ngapa-ngapain nih. Nah setelah masih sibuk dengan kegiatannya gitu kan, dia ngedengar suara sama seperti si istrinya, yaitu kayak ada orang di dalam kamar mandi. Sempat ngerasa heran kan, suara apa ini? Kok ada suara? Siapa yang ada di kamar mandi? Perasaan istri gue ada di situ. Takutnya keran atau dari si alat itunya tuh kayak rusak gitu kan cuy. Akhirnya dicek lah, dia tuh pergi dari kasurnya terus dicek, dengan santainya dicek, dan pas dibuka ternyata kerannya itu masih nyala, tapi nggak tahu siapa yang nyalain gitu kan. Akhirnya kayak langsung dimatiin, dan ketika dimatiin tuh kayak mikir, siapa yang nyalain, apa kerannya dol ya. Dia tuh kayak coba dimainin tapi enggak, masih bagus gitu kan. Ya udahlah, balik lagi lah dia ke kasurnya nih. Ketika balik ke kasurnya dengan kondisi dia pun gak ngeh, yang awalnya seharusnya di sebelah si suaminya ini atau di sebelah Yuda ini harusnya kan si istrinya, si Ismi kan yang ada di sebelah. Dia tuh nggak sadar kan, dia masih kayak sibuk dengan kegiatannya, dan karena memang waktu sudah menunjukkan larut malam, akhirnya dia cobalah buat tidur atau buat istirahat cuy. Gue mau tidur tarik selimut, dia mau meluk si istrinya, kayak mau dipelukin cuy. Masih belum ngeh, tapi ketika dipeluk ini bukan ngeh ke si sosok istrinya, tapi melainkan kok ada yang beda. Tapi dengan kondisi pakaiannya sama, jadi kondisinya tuh semuanya sama, tapi mukanya tuh nggak kelihatan cuy. Bisa dibilang mukanya nggak kelihatan gitu. Kok beda ya? Dan tiba-tiba cuy,
tangan dari si Ismi ini meluk gini kan, tangannya tuh kayak dipegang lagi gitu. Ya gimana sih pasangan gitu kan dipegang. Ada beberapa keanehan yang menurut Yuda itu agak janggal. Kok tangannya kasar? Dalam hati Yuda tuh kayak, apa bini gua kerja sekeras ini ya, kasihan juga gitu kan. Akhirnya kayak, kamu kebangun ya, maaf ya aku jadi gangguin gitu. Tapi Ismi ini enggak sama sekali ngeluarin suara apapun, tapi melainkan kayak cuman ngusap-ngusap tangannya, kayak seolah kayak dipancing gitu kan cuy. Dan akhirnya karena memang ya namanya juga suami istri gitu kan, kepancing dikit ger gitu, dibalikin lah si muka si Ismi ini cuy. Dan ketika dibalik itu kaget, mulai dari rambut semua hal itu nggak ada yang beda. Tapi ketika dibalik itu jadi sosok nenek-nenek yang serem sambil nyeringai ke muka si Yuda. Yuda ini benar-benar sontak kaget, benar-benar kaget. Yuda ini langsung kayak, ah Ismi, lu di mana Ismi, lu di mana Ismi gitu kan. Itu tuh benar-benar panik nyari istrinya, dan si sosok yang dipeluknya pun itu tuh langsung duduk di kasurnya cuy, sambil kayak nyeringai, dan kepalanya pun kayak geleng-geleng kayak gitu. Dan seketika yang lampu tidur itu lampu redup kan, itu langsung mati, pes, gelap, semua gelap gulita atau mati lampu. Yuda ini panik dong, dia tuh langsung nyari pintu, atau bisa dibilang ya dia pengen keluar dari kamar itu kan. Tapi anehnya pintu kamar itu kekunci, bener-bener nggak bisa dibuka sama sekali. Jadi kayak, kok nggak bisa gitu kan. Yuda ini langsung kayak nengok ke belakang. Dan kita akan beralih ke si Ismi cuy, yang dimana Ismi itu ternyata ketika kalian tahu kan bahwa si Yuda ini pergi ke kamar mandi sebelumnya. Nah tapi yang dilihat si Ismi adalah Yuda ini pergi ke luar ruangan, atau bisa dibilang keluar dari kamar. Mikirnya Ismi sih ya mungkin mau ke dapur, mau cari makan atau apa kan gitu. Tapi setelah ditungguin kok suaminya ini nggak ada balik-balik lagi. Akhirnya dia cobalah cek, dia keluar kamar dan dia panggil suaminya ketika di lantai 2. Yang kamu di mana? Kok nggak ada nyaut? Turunlah dia, ngecek ke dapur nggak ada, ngecek ke sini nggak ada, ngecek ke sana nggak ada, ke semua nggak ada. Kok aneh nggak ada? Kemana dia ya? Sempat kepikiran ada satu ruangan yang memang itu belum dia cek. Yang nggak lain itu adalah ruangan gudang. Ketika mau ngecek ini punya perasaan dimana ragu, tapi nggak ada cara lain untuk ngecek ke sana gitu kan. Intinya ya buat ngilangin penasaran kemana si suaminya ini gitu kan. Tapi ketika sebelum dicek itu Ismi tuh sempat mikir, wah setelah dari mimpi itu kan gue memang belum yang namanya nyamperin ke gudang itu cuy. Jadi setelah dari kejadian dia mimpi yang tangannya ini memar, dia tuh belum pernah ngecek ke gudang itu lagi cuy, karena memang takut juga Ismi ini kan. Akhirnya dia kayak ya udahlah, kali aja itu cuma mimpi doang yang kemarin itu kan, dan luka ini pun cuma sebatas kebenaran. Akhirnya dicek lah sama dia, berangkat dan sampailah di depan pintu si gudang ini. Ketika di depan pintu ini Ismi itu sempat diem, kayak merhatiin si gagang pintunya. Dalam hati itu kayak buka enggak, buka enggak, buka enggak, buka enggak gitu kan. Dan karena memang suaminya pun nggak tahu kemana, ya udahlah gue cek gitu kan. Tapi sebelum dicek tuh dia kayak manggil, yang kamu ada di sana nggak? Dan baru panggilan pertama itu ada yang nembalin dari dalam ruangan tersebut, yang suaranya itu benar-benar mirip dengan si suaminya ini. Ya aku ada di dalam nih, kamu masuk aja. Tanpa mikir panjang dong, dibuka. Dan ternyata memang benar ada si suaminya dengan pakaian yang sama, dengan perwujudan yang sama, tapi dengan kondisi ngebelakangin si Ismi. Ismi langsung nanya dong, kamu ngapain di sana? Ada apa gitu kan? Akhirnya cuy,
si Ismi ini nyamperin, dan si suaminya ini nggak ngomong sama sekali gitu kan, disamperin. Dan ketika disamperin, betapa kagetnya bahwa jarak si suami itu kayak kondisi itu kayak ngebelakangin gini kan, berdiri tapi ngebelakangin cuy. Dia ngeliat ke bawah, dan ketika udah deket itu dia ngeliat bercak-bercak kayak merah, cairan merah di bawah itu, kayak apaan nih. Dan ketika udah dekat, dia benar-benar kaget. Di depan si suaminya ini itu ada kayak anak umuran 8 tahunan itu lagi tergeletak dan kondisinya berlumuran darah. Ismi benar-benar panik dong. Ini siapa? Ini anak siapa? Kenapa banyak darah? Yang kamu ngapain anak orang gitu kan? Pas ditepuk dan kayak ditarik, dibalikin. Ismi benar-benar kaget, yang dimana muka dari si suaminya ini itu hancur. Mukanya pun memang tidak mirip dengan si suaminya ini cuy, atau bisa dibilang beda lah gitu kan. Kamu bukan suami aku, kamu bukan suami aku. Ambil mundur dan jatuh gitu cuy. Ismi ini langsung buru-buru lari ke pintu keluar, tapi ternyata pintu keluar ini benar-benar susah dibuka. Dan paling parahnya, gudang ini tiba-tiba ketika Ismi berusaha buat ngebuka nih cuy, itu tuh lampunya tuh mati, tek, yang dimana gelap gulita semua. Dan ketika udah gelap, Ismi makin panik dong dan ketakutan, bahkan sampai ngegedor-gedor, ayang, aku di sini, tolongin, tolongin. Padahal Ismi pun nggak tahu bahwa si suaminya pun itu mengalami teror yang sama. Ismi udah bingung nih, mau gimana, udah susah banget gitu kan. Sampai akhirnya itu ada suara langkah kaki, yang dimana Ismi tahu bahwa di belakang ini kayak ada orang yang makin lama makin mendekat. Dan Ismi pun tahu bahwa yang ngedekat ini bukanlah sosok manusia, melainkan sosok yang tadi dilihat sama si Ismi ini. Ismi itu sambil gedor-gedor cuma bilang, jangan ganggu gua, jangan ganggu gua. Udah, pokoknya jangan ganggu gua, jangan ganggu gua, jangan ganggu gua gitu. Pokoknya benar-benar ketakutan. Dan seolah bahwa ada tangan yang hampir mau nyampe cuy ke arah si Ismi ini. Itu pintu tuh tiba-tiba kebuka sendirinya dengan kencang, kayak seolah dari sana tuh ada yang ngedobrak. Dan Ismi kebentur kepalanya, tek, dan langsung pingsan gak sadarkan diri. Yang ternyata itu tuh adalah dari suaminya. Nah, kita akan beralih ke suaminya dulu cuy. Jadi ketika udah kejadian itu dan pintunya kekunci di kamar, itu tuh sebenarnya nggak ada kayak si istrinya ini cuy. Jadi kayak ya entah gimana ceritanya, intinya pintu itu bisa kebuka, dan ketika kebuka dia nggak denger suara si istrinya ini cuy, suara si Ismi. Dan suaranya itu benar-benar nggak tahu di mana gitu. Dicari ke sono sini nggak ada. Tapi dia cuma punya pikiran ya satu ruangan yang belum dicek itu di gudang, dan ternyata dia memang ngedenger suara Ismi itu dari dalam gudang. Tapi anehnya tuh suara dari luar ketika ngedenger minta tolong itu tuh samar banget, kecil banget suaranya. Ya karena memang nggak ada buat mastiin juga kan, akhirnya kayak didobrak lah si pintu itu. Dan ternyata benar si istrinya itu ada di situ. Akhirnya setelah mereka udah ketemu dan kondisi Ismi ini pingsan dengan kondisi kepalanya benjut gitu kan, benjol kan, dibaringin lah di sofa yang dimana biasa tempat nonton TV gitu cuy, di lantai 1, dibaringin, dikompres, dan singkatnya sadarlah si Ismi ini cuy. Dan kondisi ketika sadar itu ya kurang lebihnya sekitar jam 2 atau jam 3. Dan Ismi ini langsung meluk suaminya, yang dimana Ismi pun nyeritain tentang kejadian apa yang dialamin. Dan bukan cuma Ismi doang, ternyata si Yuda pun nyeritain tentang kejadian yang dialamin juga. Ternyata memang benar bahwa rumah itu tuh benar-benar angker, benar-benar angker banget gitu kan. Dari situ Ismi dan Yuda ini sepakat bahwa mereka besoknya tuh benar-benar harus minta tolong orang yang ngerti. Jadi mereka tuh nggak mikir ini mungkin kebetulan atau gimana gitu. Jadi mereka tuh langsung gercep cuy,
Nah, jadi buat kalian-kalian nih mungkin rumahnya kenapa-napa, kalau memang ngerasa itu sesuatu hal yang tidak wajar ya menurut gua, mendingan langsung buru-buru deh daripada nanti kenapa-napa gitu kan, daripada ketakutan juga mending langsung buru-buru kayak dinetralin aja gitu sih, jangan nunggu entar-entaran. Nah, singkat ceritanya mereka udah ngelewatin malam itu tuh, udah alhamdulillah udah nggak ada kejadian apapun. Akhirnya mereka tuh keesokan harinya konsultasilah ke RT cuy, ke RT, dan dia ngejelasin ke RT dan minta tolong ke RT cariin orang yang paham dan ngerti masalah begituan. Akhirnya RT pun cuman manggut-manggut dan dicariin lah, ternyata alhamdulillah dapatlah seorang ya kayak kiai atau ustadz gitu kan, minta tolong. Tapi kayak sama ustadz itu cuman bilang, ya kalau kalian mau aman ya udah rutinin aja tiap seminggu sekali paling sedikit gitu kan, rumahnya itu di ngajiin cuy, bisa dibilang ya udah adain aja pengajian gitu ya, semoga siapapun yang nunggu di rumah ini selain kalian atau makhluk halus atau apapun ya mereka bisa tenang, karena menurut si ustadz pun atau beberapa warga yang lain pun bahwa rumah ini tuh rumornya itu udah berdiri lama banget lah cuy, tapi tiap cerita itu selalu berbeda. Dan cerita yang beredar itu adalah dimana ya rumah ini ada penunggunya, dan entah kenapa juga rumah ini tuh bisa jadi ada penunggunya gitu, entah ada kejadian apa, bahkan warga di situ pun nggak pernah tahu, tapi warga di situ selalu tahu kalau rumah itu ada penunggunya itu gara-gara memang beberapa warga itu sering lihat penampakan di rumah tersebut cuy. Dan penampakannya itu tuh bukan cuman sebatas nenek-nenek ya, tapi ada kuntilanak, pocong, genderuwo, dan apapun itu selalu ada. Makanya warga itu bilangin bahwa rumah itu benar-benar angker dan punya masa lalu yang kelam gitu kan. Dan kalau menurut pengakuan dari si kiai atau ustadznya ini bilang, dia tuh cuman bilang ya mungkin ada arwah penasaran atau bisa dibilang matinya nggak wajar atau gimana, mungkin mereka itu kayak pengen didoain dan sebagainya gitu kan. Akhirnya setelah dapat saran dari kiai seperti itu, Yuda ini selama 1 minggu itu benar-benar full semua ada pengajian lah di situ. Tapi setelah 1 minggu itu ya rutin cuma 1 minggu sekali gitu lah. Nah 1 minggu itu ya kayak tahlilan, kayak 7 harinya aja gitu kan. Entah siapapun gitu, yang intinya ngadain pengajian lah di situ. Singkat cerita nih cuy, setelah dari kejadian itu alhamdulillah Yuda maupun Ismi itu gak pernah diganggu yang berlebihan lagi. Tapi kalau sebatas suara ya kayak keran nyala atau yang lain-lain itu selalu ada. Tapi karena memang sudah jadi kebiasaan, dan Ismi pun dalam hatinya, lu kalau memang penunggu sini juga nggak apa-apa dah, itu suka-suka lu, ini karena memang rumah lu juga kan. Tapi tolong siapapun kalian, makhluk dari manapun kalian, kalau memang perwujudan kalian nyeremin, bahkan sekalipun nggak nyeremin, tolong jangan pernah tampakin. Kalau mau tinggal, ayo kita tinggal bareng, tapi tolong kalian jangan pernah nampakin muka kalian di depan muka gue. Ismi itu bilang kayak gitu doang cuy. Dan bener aja, memang nggak ada penampakan apapun tuh cuy, cuman suara-suara doang. Dan karena memang sudah terbiasa, ya si suaminya pun ngerasa yakin dan aman, alhamdulillah. Setelah dirutinin terus pengajian itu semuanya kembali normal lagi. Walaupun nggak normal sepenuhnya, tapi setidaknya rumah itu benar-benar layak dihuni. Tapi walaupun rumah itu layak dihuni bagi Yuda dan Ismi, nggak bagi orang lain, yang dimana beberapa warga tiap ngelewat ke situ, terutama di malam hari, mereka itu selalu ngeliat sebuah penampakan yang dimana seperti pocong dan kuntilanak. Tapi Ismi sama Yuda ini nggak percaya, dan dia tuh kayak bilang ya nggak apa-apa lah, insya Allah bisa kok. Dan dari situ pun kayak warga juga udah bosen kali yang ngomongin, ya udahlah tuh juga yang punya rumahnya juga nggak kenapa-napa juga. Sebetulnya warganya ini nggak mau nakut-nakutin juga cuy, bisa dibilang ya pengen ngebantu lah gitu kan. Tapi ya namanya mulut tetangga kan nggak ada yang tahu gitu. Tapi karena pendirian mereka kekeh, yakin, teguh, dan udah
berani aja ninggalin rumah di situ. Akhirnya ya udahlah, selamanya mereka ninggalin di rumah itu, walaupun dengan kondisi ya banyak gangguan kayak gitu. Udahlah, udah terbiasa mah, udah cuek-cuek aja gitu kan cuy. Dan mereka tuh ninggalin rumah itu lama banget cuy, bahkan sampai tua pun mereka ninggalin di rumah itu juga. Dan akhirnya cerita ini pun selesai cuy. Dan ya begitulah ceritanya cuy. Ya sebenarnya sih cerita ini tuh menarik cuy, cuman mood gue tuh udah hilang gara-gara sebelumnya. Kalian tau lah, sebelum ini baju gue aja masih sama kan. Sebelumnya itu yang cerita gue bilang di rumah kosong itu cuy, itu tuh bener-bener kayak aduh, bikin mood gue juga jelek gitu. Dan aduh, bener-bener PR banget dah itu gara-gara rumah itu. Dan intinya nanti gue bakal ceritain lah ketika gue udah ada di studio lah ya, ada apa sih di rumah itu. Dan mungkin ceritanya cukup sekian. Apa yang bisa diambil dari cerita ini silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.